Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita hari ini ada di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-32. Saya akan membacakan Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Kalau kita mengobservasi dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 ini, khususnya ayat 24 sampai ayat-ayat selanjutnya, peristiwa apa yang dituliskan di dalam kejadian tersebut? Yaitu Yakub bergulat dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah, dan kemudian Allah memberkati Yakub. Kapan peristiwa ini terjadi? Di dalam ayat 24 dituliskan bahwa ketika Yakub seorang diri, di mana istrinya, anak-anaknya, budaknya, segala yang dimilikinya sudah diseberangkan ke seberang sungai Yabok, dan Yakub seorang diri. Ketika Yakub seorang diri, maka terjadilah pergumulan dengan Allah, dan Yakub diberkati oleh Allah. Di manakah peristiwa ini? Peristiwa Yakub bergumul dengan Allah terjadi di tepi sungai Yabok, di pinggir sungai Yabok. Dan kemudian setelah pergumulan dengan Allah dan Yakub diberkati, Yakub menamai tempat tersebut Peniel. Itu dituliskan di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara, dalam Kejadian pasal 32 ini, ayat-ayat yang sudah saya bacakan menceritakan kisah di mana Yakub bergumul dan bergulat dengan Allah. Dalam pergulatan itu Yakub tidak mau membiarkan Allah pergi sebelum Allah memberkatinya. Dan kemudian Allah memberkati Yakub. Yakub diberkati Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat Tuhan memberkati Yakub, yang kemudian nama Yakub juga diganti menjadi Israel. Yang pertama yang membuat Yakub diberkati adalah Yakub sendirian dengan Tuhan. Yakub sendirian dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Di dalam ayat 24, Kejadian 32 ayat 24 dituliskan, "Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing." Jadi Yakub sendirian, dia bergumul dengan Allah. Ada banyak orang yang tidak suka sendirian, tidak suka jauh dari keramaian, tidak suka jauh dari orang-orang. Memang kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita harus hidup bersosial, bergaul dengan orang lain.
Namun di tengah-tengah kesibukan kita, kita juga harus memberi waktu sendirian dengan Tuhan. Kita harus memberi waktu sendirian untuk bersekutu dengan Tuhan, sendirian untuk bergumul dengan Tuhan. Ada waktu pribadi untuk kita bergumul dengan Tuhan. Sama seperti Yakub. Yakub menyeberangkan istrinya terlebih dahulu, anak-anaknya, budak-budaknya, segala yang dimilikinya, ternak-ternaknya diseberangkan dulu, dan Yakub tinggal sendirian dan dia bergumul dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, berilah waktu untuk kita sendirian dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat Yakub diberkati Tuhan. Kalau kita membaca kisah dari Tuhan Yesus ketika Yesus melayani di bumi ini, di tengah-tengah kesibukannya melayani orang banyak, ada waktu-waktu tertentu Yesus meninggalkan orang banyak, menyendiri, mencari tempat yang sunyi, pergi ke Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk bersekutu secara pribadi dengan Bapaknya, untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, berilah waktu untuk kita sendirian dengan Tuhan. Waktu pribadi untuk kita bergumul, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat Yakub diberkati Tuhan, karena dia sendirian bergumul dengan Tuhan. Yang kedua, yang membuat Yakub diberkati Tuhan, Yakub ingin selalu bersama dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk terus bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat 26 Kejadian 32 dituliskan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub bergumul dengan Allah semalam-malaman. Dari malam sampai pagi hari, sampai fajar menyingsing, sampai matahari terbit. Yakub terus bergumul dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Bahkan ketika Tuhan mau pergi meninggalkannya, Yakub tidak mengizinkannya. Yakub terus ingin selalu bergumul dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Yakub tidak mengizinkan Tuhan meninggalkannya kalau Tuhan tidak memberkatinya. Dan Tuhan memberkati Yakub karena dia punya kerinduan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kerinduan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Kalau kita memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu bergumul dengan Tuhan, maka kita tidak akan melewatkan jam-jam ibadah kita. Kita tidak akan melewatkan jam-jam doa kita. Kita tidak akan melewatkan jam-jam membaca firman Tuhan. Kalau kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bosan untuk berdoa. Bahkan kita akan menambah waktunya, dan menambah waktunya. Yang ketiga, Yakub diberkati oleh Tuhan karena Yakub terbuka di hadapan Tuhan. Yakub jujur di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27, Kejadian 32 dituliskan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ketika Tuhan bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dan Yakub menjawab, Yakub. Yakub artinya penipu. Dan ia mengakui namanya sesuai dengan karakternya. Di mana Yakub sudah menipu ayahnya yang bernama Ishak untuk memperoleh hak kesulungan. Dia mengaku sebagai Esau.
badannya menggunakan bulu domba, supaya ketika diraba oleh Ishak, oleh ayahnya, berbulu. Dan dia membohongi, menipu ayahnya. Dia mengaku sebagai Esau, sehingga Ishak ayahnya memberikan berkat kesulungan kepadanya. Dan saat di hadapan Tuhan, Yakub menjadi dirinya apa adanya. Yakub tidak menutupi keadaannya. Ketika ditanya, siapakah namamu? Akulah Yakub. Namaku Yakub. Itulah yang menjadi alasan kuat sehingga hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Yakub diberkati oleh Tuhan karena dia terbuka, dia jujur di hadapan Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, tentu kita semua mau diberkati Tuhan. Sediakanlah waktu pribadi untuk bergumul dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, milikilah kerinduan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Jaga kerinduan itu untuk terus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan yang ketiga, terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu segala sesuatunya karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tapi Tuhan mau kejujuran kita, keterbukaan kita. Sampaikan kepada Tuhan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ketika kita terbuka, kita jujur kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi terbukalah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Kami mau terus menjadi umat-umat-Mu yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau selalu bergumul dengan Engkau. Kami mau memberi waktu kami secara pribadi untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang tahu setiap kerinduan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan-Mu tetap turun-temurun. Tuhan, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.